Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Mabadu. Perkenalkan, nama saya Adam Hadi Rahmadani dengan NPM 2401080002. Jadi saya di sini akan membahas tentang tema akhlak mazmumah atau biasa disering dengan akhlak tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan pentingnya menjaga akhlak melalui sabdanya yang kurang lebih seperti ini: sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku di hari kiamat nanti adalah orang yang buruk akhlaknya atau buruk perilakunya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa buruknya akhlak bukan hanya dapat merusak hubungan sosial, tetapi juga dapat menjauhkan seseorang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akhlak mazmumah atau akhlak tercela pada kali ini menjadi sangat penting untuk dipahami dan juga dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, masuk pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian dari akhlak mazmumah. Jadi, akhlak mazmumah adalah perilaku tercela yang dimana tidak dibenarkan dalam Islam karena berdampak buruk terhadap hati, jiwa, dan juga kehidupan sosial. Jadi di dalam Islam ini sangat menekankan pentingnya untuk menjaga akhlak, etika, ataupun perilaku, karena akhlak merupakan cerminan dari seseorang. Di sini saya telah merangkumnya menjadi akhlak itu dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, akhlak tercela terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak tercela terhadap orang lain. Dan yang ketiga atau terakhir, akhlak tercela Sifat malas di terhadap sini Allah memiliki Subhanahu wa Ta'ala. beberapa akibat yang dapat merusak diri. Di antaranya, yang pertama, kehilangan potensi diri. Nah, malas ini membuat seseorang tidak mengembangkan kemampuan yang Allah berikan, sehingga potensi akal, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia. Yang kedua, terhambatnya kesuksesan dunia dan akhirat. Adapun sifat malas, semisal malas dalam belajar, dapat menghambat prestasi di dunia, sementara sifat malas yang beribadah dapat mengurangi bekal untuk akhirat. Yang kedua, ada putus asa. Putus asa di sini yakni perasaan atau kondisi yang dimana kehilangan harapan, optimisme, dan juga semangat terhadap masa depan nanti. Dan kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik sudah tidak ada. Jadi putus asa ini tidak percaya pada rahmat Allah, dan juga kadang orang yang merasa putus asa ini hidupnya sia-sia saja. Putus asa di sini memiliki beberapa akibat, di antaranya yang pertama, melemahkan keimanan kepada Allah. Jadi putus asa berarti meragukan rahmat dan kekuasaan Allah, yang dimana bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, menghentikan proses perbaikan diri. Jadi orang yang putus asa tidak lagi berusaha bertaubat atau memperbaiki kesalahannya. Jadi dia ya sudah pasrah saja. Yang ketiga,
mengganggu kesehatan mental. Jadi orang yang putus asa ini biasanya perasaannya hampa, stres, dan depresi. Sering muncul akibat kehilangan dalam harapan hidupnya. Yang ketiga ada rakus dan juga tamak. Jadi rakus dan juga tamak ini merupakan dua istilah yang mengacu pada sifat yang berkeinginan lebih banget. Jadi dia itu tidak merasa puas dan cinta dengan duniawi, yang dimana berlebihan tanpa memperlihatkan atau memperhatikan antara hukum halal dan juga haram. Jadi rakus dan tamak di sini memiliki beberapa akibat. Pertama, hilangnya rasa syukur. Orang tamak di sini pasti tidak pernah merasa puas, sehingga tidak mampu mensyukuri nikmat yang telah dimiliki dan telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat merusak hubungan sosial. Jadi ketamakan ini sering mendorong seseorang untuk mengambil hak orang lain yang dapat menimbulkan konflik dan juga kebencian. Yang ketiga, dapat menghalalkan segala cara. Jadi demi memenuhi keinginannya, jadi seseorang ini bisa terjerumus ke dalam perbuatan haram seperti slogan halal haram hantam. Yang keempat ada ujub. Ujub yakni penyakit hati berupa perasaan bangga dan juga kagum yang berlebihan terhadap diri sendiri, menganggap dirinya lebih baik dan mampu atau lebih hebat dari orang lain, serta dapat meremehkan orang lain. Ujub di sini memiliki beberapa akibat yang dapat merusak diri. Yang pertama, menghapus nilai pahala amal. Jadi orang ujub di sini, amal yang disertai ujub tidak akan pernah lagi bernilai ibadah karena tidak dilandasi dengan keikhlasan seseorang tersebut. Yang kedua, menutup pintu perbaikan diri. Jadi orang yang ujub itu merasa sudah sempurna hingga enggan menerima nasihat dari orang lain, seolah-olah orang yang memiliki sifat ujub ini paling benar sendiri. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesombongan. Ujub adalah pintu awal munculnya sikap takabur yang dapat merendahkan orang lain. Adapun contoh akhlak tercela terhadap orang lain yakni ada iri dan dengki atau biasa disebut dengan hasad. Jadi iri, dengki atau hasad ini yaitu perasaan tidak senang melihat kesuksesan ataupun kebahagiaan orang lain, yang dimana seringkali disertai harapan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Sifat iri dan dengki memiliki beberapa akibat, diantaranya yang pertama, hati tidak pernah tenang. Jadi orang yang memiliki sifat iri dan dengki membuat seseorang yang ini selalu gelisah karena melihat kebahagiaan orang lain. Jadi mereka tidak senang apabila seseorang memiliki kelebihan ataupun kebahagiaan. Yang kedua, merusak persaudaraan. Jadi sifat hasad ini menimbulkan kebencian dan memutuskan hubungan silaturahmi, yang dimana dapat menghapus pahala amal kebaikan. Jadi di dalam Islam, sifat dengki ini dapat menghilangkan pahala sebagaimana api yang membakar kayu. Kemudian ada fitnah. Fitnah ini merupakan tuduhan atau perkataan bohong yang tidak benar. Seringkali disebarkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan juga seringkali bertujuan untuk memecah belah ataupun memberikan stigma negatif terhadap orang lain. Fitnah memiliki beberapa akibat, diantaranya dapat memecah belah umat. Jadi persatuan rusak bisa dikarenakan karena berita bohong dan prasangka yang ditimbulkan dari fitnah yang dapat merusak kepercayaan sosial, masyarakat, ataupun orang sekitar menjadi curiga dan juga tidak harmonis satu sama lain, yang dari itu kemudian dapat mendatangkan murkanya Allah. Jadi Allah ini sangat membenci kebohongan dan juga kezaliman dalam bentuk fitnah. Seperti makalah yang dikatakan dosa fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu dapat menghancurkan hidup seseorang yang dimana tanpa didasari bukti karena ucapan. Selanjutnya ada adu domba ataupun namimah. Jadi ini merupakan tindakan menyebarkan ucapan ataupun informasi dengan tujuan memprovokasi permusuhan, perselisihan,
ataupun konflik antara individu ataupun dengan kelompok, yang dimana merusak hubungan baik dan juga keharmonisan masyarakat. Adu domba atau namimah memiliki beberapa akibat. Di antaranya dapat memutus tali silaturahmi. Jadi karena adanya adu domba, hubungan baik bisa hancur karena terjadi provokasi yang dapat menimbulkan permusuhan yang luas. Jadi konflik kecil yang dapat berkembang menjadi pertikaian besar dikarenakan adanya adu domba. Dan dari situ juga dapat merusak kepercayaan antar individu. Jadi orang yang diadu domba akan menjadi saling curiga dan tidak harmonis. Dan juga di sini ada ancaman tidak masuk surga sebagaimana hadis la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Kemudian ada sombong, yakni sikap menganggap diri sendiri lebih tinggi, lebih hebat atau lebih penting daripada orang lain, sehingga dapat meremehkan, menyepelekan atau tidak menghargai orang lain. Sombong juga biasa disebut dengan takabur dan merupakan sifat yang tercela dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong atau takabur memiliki akibat yang sangat fatal, yaitu pertama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan adalah sifat yang dimiliki iblis yang dimana menolak adanya kebenaran serta dihalanginya masuk surga. Jadi orang yang sombong ini kelak tidak akan masuk surga sebelum bersih dari kesombongannya, yang dimana akibat dari sombong merendahkan orang lain juga dapat menyebabkan rusaknya hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain. Jadi sombong juga membuat seseorang lupa bahwa semua manusia itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu disombongkan di dunia yang fana ini? Adapun contoh akhlak tercela terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada syirik. Jadi syirik ini merupakan tindakan ataupun keyakinan dalam agama Islam yang dimana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain atau ciptaannya, baik dalam hal ibadah maupun berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuasaan yang setara. Jadi syirik juga dikenal sebagai kemusyrikan, yang dimana syirik ini merupakan dosa besar yang tidak dapat terampuni dan juga bertentangan dengan adanya konsep tauhid. Selanjutnya ada riya. Riya ini merupakan sifat tercela dalam Islam yang dimana seseorang melakukan perbuatan baik atau ibadah bukan semata-mata karena Allah, melainkan untuk mencari pujian, sanjungan, keuntungan dari manusia lain, sehingga amalnya menjadi tidak tulus dan sia-sia. Riya juga termasuk ke dalam syirik kecil atau syirik khafi, yang dimana syiriknya ini syirik tersembunyi. Syirik memiliki akibat yang sangat berat, yakni dosa paling besar dalam Islam. Jadi syirik ini tidak dapat diampuni jika tidak bertaubat yang dengan sebenar-benarnya taubat, yang dimana akibat syirik juga dapat menghapus seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh individu tersebut, yang dimana syirik juga dapat menghancurkan tauhid dan juga iman seseorang. Selanjutnya ada riya. Riya ini merupakan sifat tercela dalam Islam yang dimana seseorang melakukan perbuatan baik atau ibadah bukan semata-mata karena Allah, melainkan untuk mencari pujian, sanjungan, keuntungan dari manusia lain, sehingga amalnya menjadi tidak tulus dan sia-sia. Riya juga termasuk ke dalam syirik kecil atau syirik khafi, yang dimana syiriknya ini syirik tersembunyi. Riya memiliki beberapa akibat. Salah satunya yakni amal menjadi sia-sia. Jadi semua amal yang dilakukan karena niat riya maka akan menjadi sia-sia, yaitu ditandai dengan hilangnya keikhlasan seseorang dalam melakukan ibadah ataupun melakukan sesuatu, yang dimana dari riya ini dapat menumbuhkan sifat munafik dan juga tidak dapat mendapat pahala kelak di akhirat nanti. Kemudian ada murtad. Murtad yakni keluar atau berpaling dari agama Islam,
dan menyatakan kekufuran melalui perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan, sehingga tidak lagi beragama Islam. Biasanya murtad ini seperti berpindah agama. Murtad juga memiliki beberapa akibat, yang dimana murtad ini adalah keluar dari agama Islam, yang menyebabkan gugurnya seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dari Islam tersebut. Kemudian dapat menghilangkan keselamatan di akhiratnya nanti, yang hal ini akan memberikan azab yang berat kepada seseorang jika memang dia tidak mau kembali bertaubat ke jalan yang benar. Dan yang terakhir ada munafik, yakni sifat seseorang yang menampilkan sesuatu, baik ucapan ataupun perbuatan yang berbeda dari kondisi hatinya, keyakinannya, kenyataan yang sebenarnya, seringkali untuk menipu atau mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri dari munafik ada 3, yaitu berbohong, ingkar janji, dan juga berkhianat. Munafik memiliki beberapa akibat, yang diantaranya pasti mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ditempatkan di neraka paling bawah, dan juga mungkin di dunia tidak bisa dipercaya oleh orang lain, karena orang yang munafik itu kemungkinan dapat merusak tatanan umat dari dalam karena sifat kemunafikannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan, bahwa akhlak mazmumah adalah sifat buruk atau tercela yang sangat berbahaya, karena dapat merusak diri sendiri, hubungan sosial, dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi akhlak yang tercela dan menggantinya dengan akhlak yang terpuji, dengan memperkuat iman, menjaga perilaku, serta menumbuhkan rasa syukur dan kasih sayang. Seseorang muslim dapat menjadi pribadi yang bermanfaat dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan yang telah melihat video pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.